Ada yang berhasil, ada yang gagal. 2023 ada yang dapat jodoh, ada yang masih tunggu sampai sekarang. 2023 itu ada cita atau harapan yang didapat, ada yang tidak didapat. 2023 ada yang diharapkan lain, yang datang lain. Ada yang tidak diharapkan datang, dan yang diharapkan tidak datang. Banyak bisa sebenarnya. Dan ketika sudah masuk tahun 2024 ditemani oleh kembang-kembang api yang tadi malam buat ribut satu kota Sorong, asap-asap naik semua. Juga banyak harapan orang paling kurang dari keluarganya yang tadi malam pada duduk sama-sama dengan mereka, punya keluarga. Banyak harapan, banyak cita-cita yang ingin dicapai sepanjang tahun ini, hari pertama ini sampai 2024. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta hari raya Santa Maria Bunda Allah, seperti yang Padre katakan di pengantar awal misa tadi. Gelar ini dalam bahasa Latin Terminawan Theotokos, Tuhan Tokos Ibu. Diberi gelar itu, Maria itu yang paling istimewa di antara semua manusia di dunia. Jadi tidak ada satu masih dari filosofus yang diberi gelar Maria Bunda Allah atau Josefina Bunda Allah, hanya Bunda Maria. Tapi sebenarnya gelar yang sangat besar ini itu sebenarnya berasal dari satu hal yang merupakan ciri khas atau sifat atau keteladanan paling utama dari Bunda Maria. Nah, keteladanan itu, ini keteladanan dari Bunda Maria yang mengangkat dia menjadi begitu besar, menjadi Bunda Allah. Itu sebenarnya satu kerendahan hati. Bunda Maria merendah hati. Kalau Bunda Maria tidak rendah hati, dia tidak akan menerima malaikat Gabriel. Jadi kalau bayangkan kalau itu Bunda Maria tidak rendah hati, malaikat Gabriel baru sampai di pintu samping, dia bilang, pulang. Yang ganggu saya. Kalau Bunda Maria tidak rendah hati, dia tidak akan menjawab malaikat Gabriel, terjadilah padamu menurut perkataan, aku ini hamba Tuhan. Tapi karena Bunda Maria itu orang yang rendah hati, maka dia pantas menerima itu keselamatan yang paling mulia agama. Seorang manusia biasa menerima rahimnya, menerima Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria tidak gampang gitu. Bukan karena dia jadi Bunda Allah, jadi dia jalan hidup dengan enak-enak, tidak. Menderita. Ada susah gitu. Tapi Bunda Maria itu dia mampu melewati semua peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa yang paling parah itu kan seperti ramalan, ini yang satu pedang akan menusuk hatimu. Pedang itu adalah ketika dia melihat Yesus disalibkan. Katanya macam-macam di sini. Kamu mau lihat kamu anak disalibkan, anak kandung. Apalagi ini anak sulung disalibkan. Saudara-saudari yang terkasih, keteladanan Bunda Maria inilah yang kiranya bagi kita di awal tahun baru ini kita tiru atau tidak teladan. Kenapa kita harus mengikuti teladan Bunda Maria yang rendah hati? Karena terjadi seperti cerita di awal tadi, ketika Padre duduk dengan keluarga kita. Tidak semua harapan kita itu terjadi. Tidak semua apa yang kita mau itu akan terlaksana. 2024 pasti kita punya harapan banyak, kita punya cita-cita banyak. Apalagi orang-orang yang dia punya muka banyak di baliho sana, pinggir-pinggir jalan. Bukan baliho yang ucapan di sini, itu orang-orang baik semua. Misalnya tahun 2024 ini pasti kamu lihat begitu banyak orang yang punya harapan. Misalnya duduk di kursi kehormatan. Itu kan orang positif, kan orang rela bekerja keras untuk dapat ini. Jadi bukan hanya mereka, tapi kita sekalian juga. Kita yang lain pasti punya harapan 2024. Semoga anak saya lulus kuliah, misalnya anak
anak saya berhasil dalam sekolah, atau suami berhasil dalam pekerjaan, istri sehat-sehat, anak sehat-sehat, pasti banyak harapan kita. Tapi ingat, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman-pengalaman kita seperti tahun sebelumnya, tidak semua harapan atau cita-cita kita itu akan terjadi atau terlaksana seperti apa yang kita harapkan. Dan untuk menghadapi hal itu, penting kita berkaca, kita meneladani Bunda Maria. Pak bayangkan dulu, Bunda Maria yang masih gadis cantik gitu, dia pikir ketika dia mengandung bayi Yesus itu, ini pikiran Pater ya, mungkin dia mau hidup mulia terus, enak terus. Tapi ternyata tidak. Ketika dia mengandung bayi Yesus, dia juga macam terima salib gitu, penderitaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, satu pesan khusus dan inti saja bagi kita sekalian yang hari ini mengawali tahun yang baru ini, rendah hatilah seperti Bunda Maria, supaya kita jangan stres. Jangan stres. Contoh, kita sudah mengharapkan supaya duduk di kursi kehormatan baru, misalnya, kemudian tidak tembus, itu kan pasti orang stres. Dan orang-orang yang stres itu adalah orang-orang yang tidak rendah hati. Atau kita juga yang lain, kita mau supaya usaha kita misalnya berhasil, tapi ketika dalam 1 tahun ini usaha kita belum berhasil, maka bersikaplah rendah hati. Mohon penyertaan Tuhan. Kerendahan hati itu yang membuat Bunda Maria itu diangkat menjadi Bunda Allah. Jadi kerendahan hati itu yang mengangkat Bunda Maria menjadi Bunda Allah. Nah, kita sekalian juga, patriark yang kita sekalian itu akan diangkat menjadi orang-orang besar, akan diangkat, kita akan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan kalau kita bersikap rendah hati. Tapi kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita menganggap remeh orang lain, nah, itu bukan Tuhan Allah bersenang, itu Lucifer punya bagian. Ada ingat Magnificat Maria, jiwaku kelihatan Tuhan, hatiku bersukaria. Itu di Magnificat Maria itu, hidup kemuliaan Maria itu terpampang jelas. Orang yang berkuasa, orang yang sombong, diturunkannya dari tahta. Yang hina-hina diangkatnya. Orang yang hina-hina diangkat. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-hina diangkat. Itu Magnificat Maria. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, ini pesan kedua. Pesan pertama tadi yang rendah hati, yang di 2024 itu. Pesan yang kedua, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang menganggap remeh orang lain, orang yang itu orang-orang yang jahat. Karena kitab suci sudah tulis begitu. Dan bagi kita sekalian yang merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah, kita dipanggil bahwa ternyata gadis desa